Selamat siang Bapak Ignas selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Saya Wilhelmina Wailengo dari semester 4C akan memaparkan materi tentang sakramen pembaptisan. Pertama, sakramen pembaptisan. Standar kompetensinya memahami pribadi Yesus Kristus dan konsekuensi perjuangannya dalam upaya mengikuti dan mewujudkan nilai-nilai perjuangannya di dalam kehidupan menggereja. Kompetensi dasar memahami gereja sebagai tanda dan sarana penyelamat bagi semua orang melalui sakramen pembaptisan. Pengertian sakramen. Sakramen diambil dari bahasa Latin sacramentum yang artinya hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi serta tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Berikutnya, di dalam Gereja Katolik terdapat ketujuh jumlah sakramen. Di antaranya yang pertama, sakramen baptis, yang kedua sakramen ekaristi, ketiga sakramen tobat, keempat sakramen krisma, kelima sakramen perkawinan, keenam sakramen pengurapan orang sakit, dan ketujuh sakramen imamat. Berikutnya adalah sakramen pembaptisan. Pertama, pengertian sakramen pembaptisan. Sakramen baptis merupakan sakramen pertama yang diterima oleh seorang yang berhak menjadi anggota gereja. Sakramen baptis adalah sakramen pertama dalam inisiasi Gereja Katolik. Inisiasi adalah penerimaan seseorang masuk ke dalam atau menjadi anggota kelompok tertentu. Jadi, bagi kita yang telah menerima sakramen baptis, kita sudah termasuk dalam dan menjadi anggota kelompok, yaitu kelompok mistik Yesus Kristus. Berikutnya adalah rahmat yang diperoleh dari sakramen baptis. Rahmat yang diperoleh dari sakramen baptis antara lain yang pertama diangkat menjadi anak Allah. Yang kedua mendapat pengampunan dari segala dosa. Ketiga memperoleh rahmat pengudusan. Maksudnya memperoleh rahmat pengudusan ini membuat kita semakin percaya kepada Allah dan berharap penuh padanya serta mencintainya, serta membuat hidup kita selalu dalam bimbingan dan dorongan Roh Kudus. Berikut adalah menjadi anggota gereja dan sebagai bagian dari tubuh mistik Kristus. Kelima, dimeteraikan secara kekal dalam sebuah meterai rohani yang tak terhapuskan sebagai bagian dari Kristus. Berikut adalah macam-macam upacara baptis. Di dalam sakramen pembaptisan ada 3 upacara baptis. Yang pertama adalah baptis bayi. Baptis bayi itu diberikan kepada anak yang orang tuanya sudah dibaptis. Jadi apabila orang tuanya yang belum dibaptis, otomatis anak yang mau menerima sakramen baptis itu belum dapat menerima sakramen baptis. Yang kedua adalah baptis dewasa. Baptis dewasa ini diartikan bahwa calon penerima harus mengikuti pembinaan calon baptis terlebih dahulu. Yang ketiga, baptis darurat. Baptis darurat diberikan kepada orang yang menghadapi kematian. Artinya, apabila ada anggota atau sesama kita yang belum dibaptis dan seumur hidupnya belum dibaptis, dan ketika dia menghadapi kematian dia diminta untuk dibaptis. Itu dinamakan baptis darurat. Yang berikut adalah simbol-simbol dari sakramen baptis. Ada 5 simbol dalam sakramen baptis. Yang pertama adalah air. Air diartikan sebagai lambang pembersihan yang membersihkan manusia dari dosa. Yang kedua adalah nama baptis. Nama baptis diartikan sebagai lambang kesediaan yang menjadi pengikut Kristus dan meneladani sikap hidup para santo atau santa yang namanya dipilih. Yang ketiga, kain putih. Kain putih
diartikan sebagai lambang kesucian dari hati yang bersih dari dosa. Yang keempat, minyak krisma. Minyak krisma diartikan sebagai lambang Roh Kudus. Diurapi minyak krisma berarti dikuatkan oleh Roh Kudus. Yang kelima, lilin yang bernyala. Lilin yang bernyala diartikan sebagai lambang kesediaan menjadi terang bagi sesama. Nah, yang terakhir adalah bagaimana sikap hidup kita atau sikap hidup seseorang sesudah menerima sakramen baptis. Di sini ada 5 sikap yang perlu kita ketahui bersama, yaitu yang pertama, dan sikap ini sebenarnya harus dijalankan. Nah, kelima sikap ini diantaranya yang pertama adalah mencintai Allah dan sesama. Yang kedua, menaati kehendak Allah. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama. Yang keempat, selalu berusaha hidup lebih baik. Dan yang kelima, ikut serta dalam kegiatan gereja dan masyarakat. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.